Ini katanya Alport, ya boleh sih kita mentipologi, memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. 4 ini karakter dirimu, perhatikan traitmu, sifatmu, sumbernya apa, kebiasaan-kebiasaanmu, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif, dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu tadi, dalam proprium tadi, kamu punya modal ini dalam dirimu. Terus sifat tadi ada 2 jenisnya, ada nomothetic trait sama morphological trait. Nomothetic trait itu trait umum, kalau morphological trait, trait individual. Sifat-sifat umum sama sifat-sifat individual. Ya, ini penjelasannya mudah. Yang umum itu yang kamu miliki sebagai kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok budaya. Misalnya orang Jawa itu cenderung kalau ngomong lembut misalnya, itu trait umum. Orang Jawa itu mengedepankan harmoni. Dan malam ini kita ketemu Gordon Allport. Yang mahasiswa psikologi pasti kenal beliau. Agak beda gagasannya dengan tradisi psikoanalisis Freud. Hampir semua cara berpikir psikologi modern itu kan bau psikoanalisis. Tapi kalau Allport enggak. Dia enggak terlalu setuju dengan gaya psikoanalisis. Sedikit mereview, minggu lalu kita ketemu Gustav Jung. Semoga ada manfaatnya. Harus diingat, ternyata katanya Jung, dalam dirimu ada sisi gelap dan juga sisi baik. Jangan lupa itu. Jangan merasa bahwa dirimu itu hanya kebaikan-kebaikan saja isinya, kebenaran-kebenaran saja. Masih ada sisi gelapnya. Akui itu, kemudian kontrollah. Yang merasa jahat, merasa jelek, jangan khawatir, kamu juga punya sisi baik. Kamu pasti punya tipe-tipe ideal. Yang itu kemarin disebut archetype. Sementara yang jelek kita punya shadow. Itu minggu lalu ya, paling enggak dari Jung kita bisa belajar itu. Kendalikan sisi gelapmu, karena kalau kamu tidak sadar, tidak bisa mengendalikan, jangan-jangan ngontrol dirimu. Kamu tetap merasa baik padahal sebenarnya enggak. Oke, malam ini kita ketemu beliau, Gordon Allport, filosof Amerika, alumni Harvard, profesor Harvard. Bapaknya dokter, ibunya ibu rumah tangga yang religius, Protestan. Kegemarannya sejak kecil filsafat. Makanya kita bawa ke ngaji filsafat, ya enggak apa-apa, wong dia memang kegemarannya filsafat, meskipun nanti mengikuti jejak kakaknya. Allport ini tipenya orang pinter. Jadi dia sibuk terus dengan pikiran-pikirannya sampai kehidupan sosialnya agak terbengkalai. Dia ini soliter. Soliter itu suka menyendiri, sibuk dengan pikirannya. Saya tidak tahu teman-teman ada tidak yang punya tipe semacam ini. Orang semacam ini biasanya nanti tangguh di bidang keilmuan. Meskipun ada risikonya juga, kadang agak jauh dari dunia ramai. Kamu menyebutnya kadang tidak gaul. Kalau hari ini mungkin jarang ya. Kamu sibukmu paling sama HP-mu. Baru pinter sedikit, cepat-cepat pengen posting. Baru ngerti apa sedikit, cepat-cepat pingin posting, pingin pamer sama temanmu bahwa kamu paham sesuatu. Kadang-kadang ya kamu ndak paham, cuma kok ini kelihatannya bagus ya, terus kamu ikut-ikutan nge-share. Sibuk terus kita di situ. Kita kekurangan pemberdayaan diri. Kalau individu-individu itu masing-masing dirinya tidak berdaya, ya peradaban kita juga ndak akan kuat. Karena kekuatan peradaban itu ditentukan oleh kekuatan individu-individunya. Oke,
Jadi kita lihat ya, Alpot ini 1897 lahirnya. Usianya agak panjang, 80-an, 1967 meninggalnya. Beliau meninggal karena kanker hati. Kenapa kena kanker hati? Karena beliau perokok berat. Ya. Jadi kamu yang perokok boleh senang, ternyata ada tiruannya. Ya, Alpot. Cuma bedanya kamu sama dengan Alpot di bagian merokoknya saja. Produktivitas intelektualnya enggak. Oke, yo harus ditiru semuanya. Sehingga kalau ada orang mencela rokokmu, kamu bisa membanggakan yang lain. Yo biar aja saya ngerokok, tulisanku kan banyak, itu kan ada. Biar aja aku ngerokok, tapi karirku kan sukses. Biar aja, itu ada yang dibanggakan, enggak apa-apa. Kalau enggak ada itu kan kamu balesnya susah. Dimarahi orang, mbok jangan ngerokok, ini jawabnya susah kamu. Mau dijawab pakai apa? Kamu tidak punya prestasi apa-apa. Tidak bisa ngomong, biar saja. Oke, kita lihat ya. Ada gagasan-gagasan original apa. Menurut saya nanti kita bisa belajar banyak dari Alpot untuk memahami diri kita. Kalau Jung kemarin agak jelimet gagasannya. Buku-bukunya juga agak susah dipahami. Tapi Alpot lumayan, menurut saya tingkat kesulitannya tidak serumit minggu lalu. Oke, kita lihat. Dia ini sebenarnya awalnya mengidolakan Freud. Cuma dia tidak terlalu setuju dengan gaya psikoanalisis Freud dan kawan-kawan ketika yang diubek-ubek kok bawah sadar terus. Padahal hidup ini kan mainnya tidak di bawah sadar terus. Hidup ini kan kuncinya malah di level sadar. Tapi kok bayangannya Freud itu orang itu disetir bawah sadarnya terus. Itu Alpot tidak setuju. Satu ketika Alpot ini berkunjung ke rumahnya Freud. Alpot masih muda, belasan tahun. Masuk ke ruangannya Freud, didiemin sama Freud. Freud diem aja, tidak nyopo-nyopo. Kan psikolog mungkin biasa ingin ngetes, ingin nguji psikologi orang yang berkunjung. Karena Freud diem aja, Alpot terus nyari bahan pembicaraan. Terus Alpot ingat waktu dia ke rumahnya Freud, dia naik kereta, dan di kereta itu ada anak kecil yang agak paranoid. Jadi anak kecil ini tidak mau kotor. Naik kereta nggak mau kotor, kalau deket orang agak kotor dia minggir. Kalau deket orang kira-kira bau dia minggir. Nah dia mancing persoalan itu sama Freud. Freud, saya tadi ketemu anak kecil gini. Ketika cerita itu Freud tertarik. Cuma terus pertanyaannya Freud, apakah anak kecil itu kamu? Nah itu terus Alpot kok gini ya cara mikirnya. Jadi bayangannya Freud itu kalau ada orang cerita ngomong apa, tentang apa, dianggapnya itu setback masa kecilnya seseorang. Padahal itu dia ya cuma tadi pengalaman naik kereta. Dari situ terus Alpot merasa, apa iya sih kita itu sangat tergantung pada bawah sadar. Padahal semua yang kita lakukan ini kan kita sadari, ya pakai pikiran kita, pakai panca indera kita, pakai kesadaran kita. Dari situlah nanti Alpot terus membangun konsep psikologinya sendiri yang berbeda dengan para psikolog yang lain. Kita lihat ya, malam ini kita belajar membaca jiwa kita yang sadar. Kalau kemarin kan tidak sadar. Sekarang kita sadari saja hidup kita. Psikologinya Alpot dikenal sebagai psychology of individual. Psychology of individual itu tidak usah kamu baca definisinya, nanti bingung. Intinya setiap orang itu unik, wis gitu aja. Jadi jangan suka mengeneralisir tipe. Setiap orang punya keunikannya sendiri, punya kekhususannya sendiri. Jadi titik tekan teorinya Alpot nanti adalah keunikan individu. Jadi kalian masing-masing, setiap orang itu istimewa. Versimu sendiri-sendiri. Tidak ada sekembar apapun kalian, termasuk dengan saudara kembarmu yang identik,
Kembar identik itu kan luarnya, casingnya, dalamnya pasti beda. Unik. Itu katanya Alport. Jadi psikologi ini nanti dikenal sebagai psikologi individual. Maka menggambarkan manusia secara umum itu seringkali tidak akurat. Kalau ingin akurat, gambarkan orang secara individu, per individu. Oke, sekarang kita lihat. Katanya Alport, psikoanalisis itu kebalik. Manusia itu tidak dituntun oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu berarti masa lalunya. Tapi manusia itu dituntun oleh keinginannya terhadap masa depan. Boleh kamu cek, apapun tindakanmu, orientasinya pasti hasil. Dan hasil itu adanya di masa depan. Kalimatnya Alport, people it seem are busy leading their life into the future. Jadi yang dibayangkan masa depan, whereas psychology for the most part is busy tracing them into the past. Sementara psikologi kok malah sibuk melacak masa lalu untuk memahami jiwa seseorang. Padahal orang itu yang dipikir selalu ke masa depan. Kalian ngaji ini kan mengharapkan besok pinter filsafat, ngerti sesuatu, bisa selalu untuk yang akan datang. Kenapa tidak punya pacar kamu gelisah? Karena kamu mikir ke depan, tidak mikir sekarang. Iya kan, kamu mikir, waduh kok jomblo ya, jangan-jangan besok tidak bisa kawin kan, kamu mikirnya ke depan. Kamu kan tidak pernah berpikir sekarang dan hari ini. Kalau sekarang dan hari ini itu mungkin kamu dalam banyak hal tidak gelisah, tidak terlalu galau. Tapi kan kamu berpikir ke masa depan. Kamu nakal itu bapakmu gelisah, itu bukan sekarang kan. Besok kamu mau jadi apa masa depan. Sekarang nilaimu jatuh kan kamu mikir sekarang, kira-kira aku bisa lulus tidak besok. Selalu mikirnya besok. Tindakan yang menuntunmu apapun pasti demi masa depan. Kamu tadi ngambil kopi, susu kamu bawa ke sini, itu kan mikir biar nanti tidak ngantuk. Itu kan masa depan. Motifnya selalu motif di depan, tidak di belakang. Jadi katanya Alport kebalik. Melihat kesadaran orang itu bukan dilacak di belakang, tapi dilihat orientasi ke depan. Karena manusia itu selalu berorientasi ke depan. Jadi, to understand what a person is, it is necessary always to refer to what he may be in the future. Pahami orang dari orang ini inginnya jadi apa besok, cita-citanya apa. Nanti akan kelihatan kenapa dia begitu. Oh, itu katanya Alport. Oke, sekarang kita bingung ya. Kemarin ngaji Zoom, kelihatannya kok ya benar kita diatur oleh bawah sadar. Sekarang ganti Alport beda lagi. Yang benar yang mana? Yos, kamu pilih saja. Paling tidak sekarang wawasanmu luas. Jadi kamu ngerti, oh hidup itu bisa dipikir kayak minggu lalu, disetir oleh masa lalu, bisa dipikir kayak sekarang, sebenarnya hidup itu menuju masa depan. Yang benar yang mana Pak? Lihat situasinya. Saya sering bilang ilmu itu kayak senjata, koleksilah sebanyak mungkin, karena setiap ilmu ada titik-titik benarnya sendiri. Tinggal kamu pas apa ndak makainya, kan cuma itu. Kalau ilmumu banyak, senjatamu banyak, menghadapi situasi apapun, kamu tinggal milih mau pakai apa. Oh, kalau ini cocoknya pakai teori ini, kalau itu cocoknya pakai teori ini. Mungkin orang tertentu cocoknya pakai masa lalu, yang ini cocoknya pakai masa depan. Tinggal dilihat situasi orangnya, lihat kasus per kasus. Kalau senjatamu hanya pisau, waktunya kamu makan, kamu susah. Karena waktu makan kamu butuh sendok. Waktunya kamu mandi susah karena kamu waktu mandi butuh gayung. Jadi kalau senjatamu banyak bisa, oh ini waktunya mandi, yang dipakai gayung. Oh ini waktunya masak, yang dipakai pisau. Kalau senjatamu hanya satu, pisau saja, mandimu pakai pisau, kemudian makanmu pakai pisau. Hari ini kita banyak begitu. Orang yang tidak mau nambah wawasan lagi, merasa dirinya sudah pasti benar, nanti untuk banyak hal, banyak situasi, senjatanya ya itu terus. Dan itu sering nanti jadinya kontraproduktif, tidak cocok sama hasilnya. Kenapa kamu salah pakai senjata? Kan sering saya ilustrasikan ya, kalau untuk orang yang sedang berjuang, senjatanya kasih semangat. Tapi orang yang sedang males,
Jangan disuruh sabar senjatanya, tapi suruhlah dia bangkit. Ini kan senjata. Orang yang sedang putus asa, kasih dia harapan. Orang yang terlalu GR, kasih dia nasihat untuk tahu diri. Kan ini namanya senjata-senjata. Ya. Nanti orang GR kamu kasih harapan, tambah GR dia. Tunjukkan di mana batasnya, kan ngono. Itu namanya senjata. Maka tugasmu menurut saya sekarang nambah ilmu saja sebanyak-banyaknya biar senjatamu banyak. Oke, termasuk malam hari ini. Sekarang kamu tahu ternyata, oh tidak selalu hidup kita itu ditentukan oleh masa lalu. Bisa juga dibaca sebaliknya. Kita hidup itu demi target di masa depan, jadi kesadaran kita itu mengarah ke depan. Itu yang dibaca oleh Alport. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Itu ada definisi lama sama definisi baru. Alport ini orangnya aktif, reflektif. Kalau bahasa filsafat dia termasuk juga eklektis. Eklektis itu dia ngambil dari banyak sumber. Maka dia bolak-balik merevisi definisinya. Kabarnya ketika dia mendefinisikan kepribadian saja, itu direvisi sampai 49 kali. Bayangkan kalau kalian kan ada definisi langsung mbok apalkan. Kalau Alport tidak, dikritisi sampai 49 kali. Makanya yang atas sama yang bawah itu separuhnya sama, tapi di bagian belakang beda. Meskipun maksudnya sama. Jadi katanya Alport, kepribadian itu organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Saya tidak yakin kamu paham. Ya, tidak usah dihafalkan makanya kamu tidak paham. Yang kedua diubah yang belakang, karakteritis, perilaku, dan pemikirannya. Ini saya lewati karena susah dipahami. Kita potong-potong definisi itu biar jelas maksudnya Alport. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu dynamic organization. Tadi kan organisasi dinamis. Dynamic organization itu apa? Dinamik itu kan dinamika berubah-ubah, organisasi itu ada strukturnya. Berarti apa? Kepribadian itu berubah dan berkembang. Struktur dirimu yang bisa berubah dan berkembang. Dulu waktu kecil kamu kepribadiannya seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu waktu kami masih di pondok kepribadianmu seperti apa, sekarang di kampus kepribadianmu seperti apa. Dulu kamu sabar, sekarang kok ngamuan. Itu biasa. Kenapa? Dynamic organization. Jangan dikira kepribadianmu itu paket jadi. Tidak, dia sifatnya dinamis. Dulu itu saya rajin loh Pak. Iya dulu, sekarang mungkin ya enggak. Wong ya kepribadian itu berubah. Itulah. Jadi dynamic organization. Jadi dalam dirimu itu, jiwamu itu ada strukturnya, ada polanya, cuma ini sifatnya dinamis. Yang kedua apa? Psychophysical system. Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah, makanya pakai istilah psikofisik. Jadi psikofisik itu maksudnya apa? Ya, kepribadianmu itu utuh hubungannya antara lahir dan batin. Jadi kepribadian itu tidak cuma batin saja atau lahir saja, dua-duanya. Kepribadianmu baik itu berarti kalau jiwamu baik, lahirnya juga baik. Contohnya tadi misalnya rajin. Pak, saya itu rajin loh Pak. Oh iya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap kali kuliah kamu datangnya paling awal. Nah, itu kan dalam jiwanya ada kerajinan, lahirnya juga rajin, maka namanya psikofisik. Lahir dan batinnya sama. Katanya cinta, tapi kok cuek. Mungkin belum psikofisik. Belum utuh, berarti masih setengah. Kalau cinta ya peduli biasanya. Kalau tidak peduli biasanya tidak cinta. Itu namanya psikofisik. Jadi kepribadianmu itu adalah paket utuh antara mental sama fisik. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau agama itu kan kalau antara iman dan Islam, dua-duanya harus ada. Imannya saja baru setengah,
Islamnya saja baru setengah. Islamnya lengkap, kamu ya sholat, zakat, puasa, tapi imannya tidak ada, kamu tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada kitab suci, itu aktivitasmu tidak ada nilainya. Atau iman saja, tidak ada Islamnya, kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab suci, pada Rasul, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa tidak mau, itu tidak utuh. Sama kayak orang bilang jatuh cinta, merasa jatuh cinta, tapi kayak tadi tidak peduli, WA tidak pernah, nganter tidak pernah, nraktir apalagi, berarti tidak. Ya. Atau sebaliknya, sering nraktir, sering jemput, tapi sebenarnya kamu tidak jatuh cinta, biasa aja pak teman, berarti. Jadi tidak ada nilainya, wong yo, tidak ada isinya. Jadi kepribadian itu psikofisik. Ada orang kok teriaknya maki-maki, misalnya, terus dia bilang, loh, saya maki-maki ini demi yang baik-baik dalam diriku, tidak bisa. Kalau dalamnya baik, keluarnya juga pasti baik. Itu psikofisik. Kalau keluarnya kasar, dalamnya juga kasar. Karena kepribadian itu paket lengkap. Saya pak ngomongnya kayak gini, tapi hati saya lembut kok pak. Tidak bisa. Kalau keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Kalau enggak, kok enggak nyambung antara lahir sama batin, ada masalah dalam kepribadianmu. Kayak tadi loh, katanya cinta. Saya cinta beneran kok pak. Tapi nraktir tidak mau, WA tidak mau, jemput tidak mau, ada masalah berarti. Atau sebaliknya, kamu capek-capek nraktir, capek-capek bela-belain, peduli, tapi kok tidak ada cinta di dalam, ada masalah dengan hidupmu. Kalau ingin tidak ada masalah, harus nyambung. Psikofisik. Maka kepribadian itu dinamika organis, lahir batin, determine. Determine itu menentukan. Dari situlah nanti muncul tindakan. Menentukan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Itu kepribadian. Yang keempat, dia unik atau khas. Setiap orang beda. Gejalanya mungkin sama, ekspresinya mungkin sama, tapi setiap orang pasti ada keunikan-keunikannya sendiri. Bisa kamu rasakan. Mungkin kamu punya 2, 3, 4 teman, coba dirasakan keunikannya masing-masing temanmu, meskipun mungkin dia kelihatannya sama saja. Sama-sama satu kelas, mungkin sama-sama satu kos-kosan, sama-sama satu pondok, dari satu daerah, mungkin dari satu desamu, bahkan mungkin masih saudara. Tapi kamu pasti bisa merasakan bedanya. Setiap orang itu khas dan unik. Itulah kepribadian. Jadi kalau ingin lihat kepribadian dalam diri seseorang, lihatlah konstitusi dirinya secara utuh, yang itu tampak dalam tindakan-tindakannya dan mencerminkan dirinya secara khas. Oke, jadi ini 4 unsurnya kepribadian. Terus, nah, pribadi yang utuh tadi, kalau di Alport disebut proprium. Kemarin di Jung juga ada. Jadi proprium itu diri atau ego. Itu namanya proprium. Sudah tidak usah dicari definisinya lagi. Persis kayak kemarin. Diri secara utuh itu disebut proprium. Di situ ada identitas, harga diri, perluasan diri, citra diri, macam-macam. Jadi gampangannya kalau katanya Iqbal, ketika kamu ngomong aku, keseluruhan akumu itulah ego. Definisinya apa Pak? Kalau susah mendefinisikan, pahami saja, rasakan. Kalau kamu ngomong aku, itu yang terlibat yang mana? Kan semuanya. Jadi kamu nunjuk aku itu ya harus kamu tunjuk semuanya. Kalau satu-satu masih belum aku. Ini loh Pak, pikiran saja belum utuh. Yang sini Pak, hati saja belum utuh. Fisik saja belum utuh. Ya keseluruhanmu ini aku. Lahir apa batinnya, semuanya. Itulah aku, ego. Jadi semua fungsi diri itu ego. Kalau bahasanya Alport namanya proprium. Jadi diawali dari sini. Jadi diingat-ingat tentang akumu. Oke, terus
Sudah ya, dalam akumu ada apa? Ini sebelum tindakan, sebelum keluar jadi tindakan, ingat-ingat dalam dirimu ada, kalau bahasanya Alport ada trait, habit, attitude, type. Psikologinya Alport ini sering disebut psychology of trait. Trait ini definisi mudahnya adalah sifat. Misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah loh, itu sifat. Tetanggaku pemarah, itu sifat. Pacarku itu sabar banget, itu sifat. Atau pacarku itu posesif sekali, itu sifat. Itu namanya trait. Jadi kalau trait itu namanya predisposisi. Predisposisi itu semacam karakter yang ada dalam dirimu sebelum diekspos keluar. Itu sifat. Karena kamu penyabar orangnya, ya nanti keluarnya jadi kesabaran. Jadi ini menghadapi peristiwa apapun, dia keluarnya sama, itu sifat. Orang penyabar itu ketemu fenomena A ya sabar, ketemu fenomena B ya sabar, ketemu fenomena C ya sabar. Itu namanya trait. Berarti wataknya begitu. Bolak-balik kok gitu terus, mungkin memang wataknya begitu. Sifat. Ada lebih kecil dari sifat, itu habit. Habit kamu mendefinisikannya kebiasaan. Iya. Kebiasaan itu ya yang biasa kamu lakukan, merespon hal yang sama dan responmu selalu sama. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaanmu ngaji ini datang paling awal karena mau nyari tiang buat sendenan, kemudian selalu begitu terus, duduknya selalu di situ, itu kebiasaan. Dari beberapa kebiasaan nanti orang akan tahu sifatmu. Mungkin dari tadi selalu di kelas juga begitu, kamu datang paling awal, terus orang, oh berarti kamu ini anaknya rajin atau anaknya tertib. Nah, orang tahu sifat itu biasanya dari kebiasaan. Jadi ada bedanya. Kalau kebiasaan satu saja itu insidental, mungkin belum melambangkan sifat, tapi beberapa kebiasaan akan menunjukkan, oh sifatmu begitu. Sifatnya memang itu. Oke, jadi itu kebiasaan. Misalnya, ini kalau di WA tidak pernah balas. Kemudian kalau di telepon nggak diangkat-angkat. Nah, itu kan selalu begitu. Terus, oh berarti sifatmu itu tidak akrab dengan HP misalnya. Nah, itu trait, sudah jadi sifat. Dari kebiasaan-kebiasaan terus tumbuh jadi sifat. Kalau di sini tak contohkan misalnya anak kecil punya sifat kebersihan. Dari mana ini disimpulkan? Dia itu kalau gosok gigi sehari 3 kali. Atau ada nggak di sini yang 3 hari sekali? Kebalikannya. Ada yang cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur, dibiasakan gitu terus, keseluruhan hidupnya tertib begitu terus. Oh, nah ini suka ketertiban, oh nah ini suka kebersihan. Jadi dari beberapa kebiasaan tergambar sifatmu. Itu bedanya trait sama habit. Manusia itu nyawanya di kebiasaan. Makanya kalau kembali ke filsafat akhlak, Ghazali, Ibnu Miskaweh, sifat itu nanti yang baik-baik yang disebut akhlak itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus kamu biasakan. Biar apa? Biar dia jadi sifat. Ada pembiasaan. Kalau sudah jadi sifat, mengakar itu, misalnya yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggan. Tapi kalau kamu biasakan kejelekan, jiwamu kalau melakukan kebaikan, tidak enak rasanya. Maka buat habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Kalau kamu biasa jujur, kamu bohong kan tidak enak. Sebaliknya kalau kamu biasa bohong, jujur itu rasanya aneh gitu kan. Ya mungkin kamu biasanya jujur, terus sekali bohong itu tidak enak ya rasanya bohong. 2 kali bohong, tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali, 4 kali bohong, lama-lama bohong itu biasa. Sampai pada titik ketika kamu jujur, kamu malah heran. Loh aku ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Tabiat jiwamu berubah sekarang.
Jadi itu habit. Kenapa yang muslim kalau ninggal sholat kok tidak enak rasanya? Karena sudah kamu biasakan sejak kecil. Waktu kecil sih dimarah-marahi. Kadang-kadang kamu sudah sholat padahal belum, bilangnya sudah. Gitu. Tapi lama-lama dia jadi habit dalam jiwamu. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang merintah. Tidak enak ninggal sholat. Tapi jangan salah, itu juga bisa berubah. Mungkin karena kamu sekarang pinter, ngerti dalil. Ya, kadang-kadang kan resikonya orang punya dalil yang gitu. Ninggal sholat sekali, 2 kali, tidak masalah. Ada dalilnya, barang siapa tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia ya dianggap kafir, dianggap murtad. Terus kamu kan terus ngitung, oh 3 kali loh Pak ya. Ini saya baru 1 kali, masih punya 2. Minggu depan tidak Jumatan, tidak apa-apa. Nanti baru Jumatan lagi. Itu kan matematikamu kan begitu. Oke, tapi begitu kamu tinggal, nanti lama-lama ya kebiasaanmu kebiasaan ninggal sholat biasa. Nah, itu habit. Jadi hati-hati, ada trait, ada habit. Munculnya trait biasanya lewat habit, kebiasaan. Nah, ada lagi sikap. Kalau sikap itu sifatnya lebih umum dari habit, tapi belum sampai jadi trait. Biasanya sifat itu hubungannya dengan objek tertentu. Kalau trait ini tadi kan umum. Orang jujur itu ya selalu dia jujur. Tapi kalau sikap itu bisa berubah sesuai situasi. Misalnya sikap itu, di situ saya contohkan, kamu suka sama dosen A tapi tidak suka sama dosen B. Itu nanti bisa berpengaruh ke sikap. Kalau trait tadi kan selalu, misalnya kamu kalau ketemu dosen takut, itu kan selalu sifatnya konstan. Tapi kalau cocok sama tidak cocok sama sesuatu, itu attitude, namanya sikap. Menyikapinya gimana? Kamu sih malu kalau ketemu dosen, tapi kalau sama dosen itu kamu tidak malu karena kamu sedang benci sama dosen itu nanti melahirkan sikap. Jadi sikap itu belum jadi trait, tapi ada hubungannya sama caramu mengevaluasi sesuatu. Itu kan lahir sikap. Kamu tidak suka ngaji ini, sikapmu kan jadi tidak enak, ngomongnya tidak enak, komentarnya tidak enak, dan seterusnya. Itu terus jadi orang menyebutnya sikap. Tapi sikap tidak selalu trait. Karena biasanya insidental. Kamu sih sebenarnya hormat sama guru, tapi kalau guru yang ini kok kurang ajar ya, misalnya. Terus beda, kalau sama guru yang ini kamu tidak hormat. Sikapmu agak cuek. Kenapa? Karena kamu tidak suka. Itu hubungannya sama sikap. Belum masuk ke trait. Cuma sikap ini, kalau kamu ulang-ulang terus, dia jadi habit. Habit ini kalau terus dalam, dia jadi sifat. Jadi ada sifat, trait, ada kebiasaan, ada sikap. Kalau sikap sudah ada evaluasinya, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan seterusnya. Yang nomor 4, type, tipe. Kalau ini Alport tidak terlalu merekomendasi. Tipe itu kamu golong-golongkan orang. Kayak kemarin Jung itu ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Manusia itu terbagi 2 golongan. Golongan pertama, manusia yang membagi orang jadi 2 golongan. Yang kedua, yang tidak membagi orang jadi 2 golongan misalnya. Itu kan tipe. Jadi tipe ini katanya Jung biasanya kan sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Ini sering absurd. Absurd itu tidak jelas. Jadi tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Ya seringkali cocok, tapi banyak tidak cocoknya ketika menyangkut individu-individu. Itu tipe. Orang Indonesia itu ramah-ramah loh, sopan-sopan loh. Itu kan tipe namanya. Tapi yo nanti contoh yang tidak ramah juga banyak. Sehingga orang bantahnya gampang. Misalnya orang introvert itu tidak suka gini-gini loh. Itu bantahnya gampang. Cari orang yang introvert, tunjuk kelakuannya yang berlawanan dengan teori tadi. Bisa ketemu. Orang introvert itu tidak suka loh ngobrol bareng-bareng. Lah itu katanya introvert, sekarang ketawa-ketawa bareng-bareng. Itu bisa. Paling nanti teorinya ganti, oh kalau gitu dia ekstrovert. Lo ekstrovert gimana? Nanti kalau dia dalam situasi yang lain pendiam kok misalnya. Itu kan susah kalau tipe. Selalu ada pengecualiannya.
Jadi kamu menggolongkan apapun pengecualiannya ada, karena realitas itu kompleks, sifatnya individual. Bahkan individu yang sama dulu cocok, sekarang tidak cocok. Dulu orangnya introvert, sekarang dia ekstrovert. Dulu tidak banyak omong, sekarang omongannya banyak. Dulu pendiam, sekarang cerewet. Atau orangnya sih pendiam, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar, tapi sekali posting misalnya, cerewetnya di medsos. Nah, itu kan susah sekarang tipe. Jadi yang keempat ini katanya Alport, ya boleh sih kita mentipologi, memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. 4 ini karakter dirimu, perhatikan traitmu, sifatmu, sumbernya apa, kebiasaan-kebiasaanmu, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif, dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu tadi, dalam proprium tadi, kamu punya modal ini dalam dirimu.